Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ikhwah fillah hafizakumullah. Pada vlog Al-Fakir kali ini, pada konten Al-Fakir kali ini, pada postingan Al-Fakir hari ini, Al-Fakir akan membacakan ya, atau menjelaskan tentang kenapa ketika kita menghatamkan Al-Quran itu kita bertakbir ya gitu ya. Biasanya kita ada di acara masyarakat gitu baca khatmul Quran gitu, baik di dalam tarawih atau di luar tarawih. Ketika selesai membaca ad-duha itu takbir gitu. Nah, itu dari mana dasarnya, dari mana anjurannya? Maka Al-Fakir akan membacakan satu buah kitab yang berjudul Hidayatul Rahman fi Tajwidil Quran, yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Dibas Wazid rahimahullah. Di sini ada satu pertanyaan, kemudian dilanjutkan dengan jawaban. Madza yusannu fi haqqil qari'i idza wasala ila akhirid duha? Apa yang disunnahkan bagi orang yang menghatamkan Al-Quran jika ia telah sampai kepada akhir surat Ad-Duha? Yusannu fi haqqihi an yukabbira inda khatmi kulli suratin fayabtadi'u bit takbir min akhiri suratid duha. Disunnahkan pada orang yang akan menghatamkan Al-Quran, dia bertakbir ketika khatam tiap-tiap surah, lalu ia memulai dengan takbir dari akhir surah Ad-Duha. Nah, jadi kalau khatmul Quran gitu, biasanya kan di masyarakat kita ini ya yang sekarang gitu, bukan yang dulu-dulu. Kalau dulu-dulu ya orang kalau khatmul Quran ya dia mulai baca dari surah Ad-Duha. Kalau zaman sekarang dipotong lagi dari surah At-Takatsur. Sebenarnya anjurannya itu harusnya dari surah Ad-Duha, sebagaimana keterangan nanti yang Al-Fakir ya sampaikan ya dari ulama-ulama salafus sholihin, ulama-ulama generasi 100, 200, 300 setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqad ruwiya hadisut takbir indal anil barri. Dan diriwayatkan hadis takbir ini, takbir setelah surat Ad-Duha ini dari Al-Barri ya, seorang ulama salaf, orang yang meriwayatkan hadis. Sami'tu Ikrimata ibni Sulaiman, aku mendengar Ikrimah bin Sulaiman yaqul, mengatakan, qara'tu ala Ismail bin Abdil Makki. Aku membaca Al-Quran di hadapan Ismail bin Abdul Makki. Falamma balagtu wadduha qala li kabbir inda khatimati kulli suratin hatta takhtima. Dan tatkala aku telah sampai bacaanku sampai Ad-Duha, maka ia berkata kepadaku, bertakbirlah ketika menghatamkan tiap surah sampai engkau menyelesaikannya. Wa Ismail qara'a ala Abdullah wa amarahu bit takbir. Dan Ismail membacakan Al-Quran di hadapan gurunya yaitu Abdullah, di hadapan ayahnya, di hadapan gurunya itu Abdullah, dan ia memerintahkannya untuk bertakbir pula. Wa hakadza ila an qara'a Ubay bin Ka'bin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa marahu bit takbir. Dan demikian pula sampai ya seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab membaca Al-Quran di hadapan Rasulullah dan Nabi memerintahkannya untuk bertakbir. Wa yusannu fi haqqil qari'i idza wasala ila akhir suratin nas an yaqra al-Fatihah min awalil Baqarah ila qaulihi ta'ala wa ulaika humul muflihun. Dan disunnahkan bagi orang yang menghatamkan Al-Quran jika telah sampai kepada akhir surah An-Nas, ia membaca Al-Fatihah dari awal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Wa qad rawa Ibnu Abbasin an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh meriwayatkan ya Abdullah ibn Abbas dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya sungguhnya ia siapa ya Abdullah bin Ubay bin Ka'ab jika membaca Qul a'udzu birabbin nas iftataha minal hamdi, ia lalu memulai lagi dari alhamdu yaitu Al-Fatihah, summa qara'a minal Baqarah, kemudian dia membaca awal surat Al-Baqarah ya, sebagian dari surah Al-Baqarah itu awalnya sampai wa ulaika humul muflihun. Wa ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan qala, sungguhnya ada seseorang laki-laki bertanya kepada siapa? Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul a'mali afdal, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Qala alaika bil halil murtahal, hendaklah engkau melakukan al-hal al-murtahal. Qala wa mal hal al-murtahal, kemudian ia bertanya lagi, apa al-hal al-murtahal itu hai Rasulullah? Qala sahibul Quran, Rasulullah bersabda ya atau menjawab, orang yang membaca Al-Quran setiap dia selesai ya, kullama hal irtahala ay kullama faragha min khatmatin syara'a fi ukhra. Orang yang membaca Quran setiap dia selesai menghatamkan Al-Quran, dia mulai lagi. Dia mulai lagi dari Al-Fatihah sampai dia mulai lagi dari awal lagi gitu. Ya. Wal qasdu bihadza al-hasu ala kasrati tilawah ma'at ta'ammul wa tadbir. Dan tujuannya itu adalah satu anjuran untuk memperbanyak tilawatul Quran disertai dengan ya direnungi bacaan Al-Quran tersebut. Ya bukan hanya dibaca saja tapi direnungi. Wa yustahabbu lil qari'i idza khatama an yad'ullaha azza wa jalla. Dan disunnahkan bagi orang yang membaca Al-Quran ketika dia menghatamkan Al-Quran, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad ruwiya fil hadisi, dan sungguh diriwayatkan hadis yang menerangkan tentang keutamaan berdoa setelah khatam Quran atau setelah kita membaca Al-Quran. An Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memesan kepada Anas, memberikan ujangan, mewanti-wanti. Kata Rasulullah, inda khatmil Quran da'watun mustajabatun wa syajaratun fil jannah. Ketika menghatamkan Al-Quran itu ada doa yang diijabah, didengar Allah, dan ada pohon di dalam surga. Jadi ketika kita menghatamkan Al-Quran, maka kita berarti menanam satu pohon kita nanti di dalam surganya Allah untuk tempat kita berteduh. Wa ruya anna rahmata tanzilu inda khatimatil Quran, dan diriwayatkan sungguhnya rahmat Allah itu turun ketika orang menghatamkan Al-Quran. Wa rawa ad-Darimi fi musnadihi, dan Imam ad-Darimi meriwayatkan hadis di dalam kitab musnadnya, karangan beliau Musnad.
Qala man qara'al Qur'an thumma da'a ammana ala du'aihi arba'atu alafi malakin. Dia meriwayatkan barang siapa yang membaca Al-Quran, kata Rasulullah, ya Rasulullah ya bersabda, kemudian dia berdoa setelah membaca Al-Quran, maka doanya itu diaminkan oleh 4.000 malaikat. Masya Allah ya. Wa nassa jama'atun minal ulama al-muqtada bihim, dan segolongan ulama atau sekumpulan ulama mengambil satu nas yang mereka diikuti, seperti siapa? Ka Ahmad ibni Hanbal, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ala istihbabi du'a indal khatmi, bahwa sunnah berdoa ketika menghatamkan Al-Quran. Qala al-Imam Nawawi, Imam Nawawi ad-Dimashqi memfatwakan wa yustahabbu ad-du'a'u indal khatmi istihbaban muta'akkidan ta'kidan syadidan. Imam Nawawi memfatwakan disunnahkan, sangat-sangat disunnahkan, sangat-sangat dianjurkan berdoa ketika khatam Al-Quran. Wa huwa sunnatun talaqqahu al-khalafu anis salam, yaitu sunnah yang diterima oleh ulama-ulama khalaf, dari ulama-ulama salaf dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikianlah keterangan yang Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.